Hidup, hak manusia yang paling dasar. Hak yang semua orang punya, tanpa terkecuali. Tanpa melihat ras apa, agama apa, golongan apa, semua memilikinya. Tak jarang, dokter seakan-akan menjadi penentu hidup dan mati seseorang. Padahal, sumpahnya pun sangat berkebalikan. Menghormati setiap hidup insani mulai dari pembuahan. Lantas, bagaimana? Suatu hari di Bogor, tahun 2004, terdapat permohonan euthanasia pertama yang terjadi di Indonesia. Sang dokter mengatakan kepada suami bahwa sang istri terdapat kerusakan pusat saraf di otak pasca melahirkan dan mengalami koma. Sang suami pun berpikir dan merasa bingung, lalu berkata kepada sang dokter, bagaimana kalau sang istri disuntik mati saja? Pro euthanasia. Peraturan ini menyatakan bahwa keluarga pasien dapat meminta dokter untuk melakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup. Persetujuan keluarga, di mana tujuan utamanya menghentikan penderitaan pasien. Euthanasia juga dapat menjadi sarana perawatan kesehatan, pengendalian biaya. Pengambilan keputusan untuk euthanasia juga adalah otonomi dari individu, sebagaimana prinsip respect for autonomy. Euthanasia sebagai penghormatan terhadap manusia untuk bebas memilih, hak untuk hidup, dan hak untuk mati. Lahirnya hak untuk mati sebagai konsekuensi dari adanya hak untuk hidup. Tertuang pula pada Kodeki pasal 10, yaitu menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, tenaga kesehatan lain, dan menjaga kepercayaan pasien. Kontra euthanasia. Euthanasia dianggap melangkahi kewenangan Tuhan yang Maha Kuasa. Terjadinya efek slippery slope, di mana euthanasia yang awalnya hanya diperuntukkan untuk yang sakit parah, berubah menjadi memungkinkan bagi orang lain atau harus dilakukan secara non-sukarela. Dalam aspek agama Islam mengakui hak hidup dan mati seseorang sebagai sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama Kristen, menganggap bahwa euthanasia bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dalam agama Hindu, menganggap bahwa euthanasia dapat menghasilkan karma buruk. Dan dalam agama Buddha, melarang untuk membunuh makhluk hidup.
aspek hukum, terdapat pasal 344 KUHP dan juga pasal 345 KUHP, di mana menyatakan bahwa terdapat pidana penjara bagi orang yang merampas nyawa atau sengaja membunuh walaupun itu permintaan orang itu sendiri. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB dan juga pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, kematian juga dihubungkan dengan pelanggaran HAM. Dan juga dinyatakan dalam Kodeki pasal 11 untuk melindungi hidup makhluk insani. Lantas, keputusan apa yang akan kalian ambil jika berada di posisi sang dokter? Apakah kalian akan melakukan euthanasia sebagai bentuk pro dari euthanasia atau tidak melakukannya sebagai bentuk kontra kepada tindakan euthanasia? You gave me hope, you gave me strength. Now you changed me, baby, look what I became. You gave me. Bioethics is not about thinking that we can always find one correct solution. There can be different choices made after ethical reflection. Come closer, we can stack the iPhones down for some two-way communication.